Halo dan selamat datang kembali di cara mengatur info. Dalam video ini saya akan menunjukkan hal pertama yang harus dilakukan setelah melakukan pengaturan pada Oppo Afium M. Mari kita mulai. Dan kita dapat mulai dengan hal yang mungkin paling krusial dan paling penting yang dapat Anda lakukan, terhubung ke Wi-Fi. Sekarang secara default, Anda sebenarnya melakukan ini saat Anda sedang melakukan pengaturan, tetapi mungkin Anda melewatkannya, jadi mari kita lakukan. Anda ingin memastikan bahwa Wi-Fi Anda diaktifkan. Seperti yang Anda lihat, sekarang Wi-Fi-nya nonaktif, jadi saya ingin mengaktifkannya kembali. Tekan dan tahan, dan sekarang kita sedang mencari jaringan yang ada di sekitar. Anda ingin memilih jaringan kita. Jadi untuk ini yang saya pilih, dan sekarang kita ingin memasukkan kata sandi kita. Jika Anda tidak tahu di mana menemukan kata sandi Anda, biasanya terletak di bawah atau di samping router, biasanya dalam bentuk stiker. Jadi sekarang saya akan memasukkan kata sandi saya. Dan sekarang saya akan cukup menekan OK, dan saya akan terhubung ke jaringan. Sekarang, mengapa ini penting? Nah, setiap langkah, maksud saya hampir setiap langkah yang akan kita lakukan selanjutnya akan sangat penting. Biar saya periksa ulang kata sandinya dengan cepat. Baik, tadi ada satu kesalahan input, tapi sekarang semuanya seharusnya sudah berjalan dengan baik. Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, koneksi Wi-Fi sangatlah penting untuk langkah-langkah seperti misalnya memeriksa pembaruan perangkat lunak. Secara teknis, saat Anda melakukan pengaturan, Anda sebaiknya menginstal setiap pembaruan perangkat lunak, tapi tidak ada salahnya untuk sekadar memeriksanya di pengaturan. Dan kita ingin menggulir ke bawah sampai ke sistem dan pembaruan. Lalu bukan cadangan di reset, tapi perangkat lunak dan pembaruan. Dan Anda cukup memeriksa pembaruan terbaru. Seperti yang Anda lihat, kita sedang memeriksa dan versinya sudah yang terbaru, jadi itu bagus. Sekarang hal lain yang sangat penting adalah menambahkan akun Google. Saya tahu akhir-akhir ini ada beberapa diskusi tentang menghapus Google dari ponsel Anda dan apakah itu buruk atau tidak. Tapi sejujurnya Anda hampir tidak bisa menggunakan ponsel Anda atau bahkan internet tanpa memiliki akun Google. Jadi mari kita tambahkan dengan cepat yang sebenarnya bisa kita lakukan melalui tab Google, tapi sebagai jalan pintas kita bisa langsung klik Play Store kita. Dan di Play Store Binobi kita akan menambahkan dan masuk ke akun Google kita yang sudah ada. Jadi mari kita tekan tombol sign in yang terletak di pojok kanan bawah layar yang seperti bisa kita lihat dengan jelas. Baiklah, mari kita batalkan pembaruan dulu, lalu sekarang kita klik tombolnya. Mari kita coba klik tombolnya sekali lagi atau 10 kali. Oke, Google Play sudah mati. Sangat menyenangkan. Baiklah. Jadi kita dapat masuk ke pengaturan dan mencoba menambahkan akun Google di sini. Jadi mari kita klik Google. Dan apakah Anda melihat itu? Itu tidak berfungsi. Baiklah, mari masuk ke pengguna dan akun. Ayo tambahkan akun. Dan sekarang kita bisa menggunakan Google yang secara mengejutkan juga tidak berfungsi dan itu menarik. Baiklah, jika Anda mengalami masalah ini, saya sarankan Anda matikan saja perangkat Anda. Anda dapat melakukannya dengan menekan dan menahan tombol daya, tetapi tentu saja tidak sendirian. Bagaimana Anda menunjukkan kepada saya bahwa tidak ada bantuan dari Google saat saya tidak masuk ke Google? Ayo, kalau begitu. Sebagai gantinya, mari kita tekan tombol daya dan volume atas. Mari kita mulai ulang. Dan akan menghubungi Anda kembali segera setelah telepon dihidupkan ulang. Oke, saya telah melanjutkan rekamannya. Ponselnya dihidupkan ulang, jadi mari kita coba lagi. Mari masuk ke pengaturan. Sekarang mari gulir ke bawah sepenuhnya, buka Google, dan ini berhasil. Luar biasa. Jadi mari kita tekan tombol masuk yang menarik. Sebenarnya lakukan apa yang ingin kita lakukan. Besar. Sekarang ponsel kita sedang memeriksa info dan sebentar lagi kita akan dapat memasukkan akun Google kita. Tentu saja jika Anda belum memiliki akun, saya sangat menyarankan Anda untuk membuatnya. Prosesnya sangat mudah dan mereka pada dasarnya membimbing Anda dengan cukup jelas. Jadi sekarang saya akan memasukkan email saya. Baiklah, mari kita tekan berikutnya. Dan sebagai informasi menarik, Anda tidak perlu menulis gmail.com setiap kali karena itu akan otomatis terisi untuk Anda. Jadi sekarang kita juga ingin memasukkan kata sandi kita. Oke, mari kita tekan berikutnya. Dan tampaknya saya berhasil memasukkan kata sandi dengan benar pada percobaan pertama. Sekarang kita bisa memilih apakah ingin mengaturnya untuk anak atau untuk diri kita sendiri.
Catatan singkat, jika Anda mengklik ini lalu menekan berikutnya, Anda akan melalui proses pengaturan family link dan kontrol orang tua, serta semua hal rumit itu. Jadi tentu saja saya tidak akan melakukan itu karena biasanya Anda ingin menggunakan ponsel Anda sendiri dan tidak ingin mengaturnya untuk anak. Mari kita tekan setuju pada persyaratan layanan dan hal-hal keren lainnya. Dan sekarang kita harus menyetujui layanan Google. Jadi kita perlu menunggu sebentar sampai mereka muncul. Tentu saja satu-satunya hal yang bisa Anda pilih di sini adalah cadangkan data perangkat. Sekarang pencadangan itu sangat penting, dan jika Anda adalah pengguna biasa, Anda sebaiknya mengaktifkan pencadangan. Satu-satunya alasan saya tidak melakukannya sekarang saat merekam adalah karena kami memiliki jumlah data yang sangat terbatas di akun Google kami, dan karena kami hanya menggunakan 1 atau 2 akun Google untuk semua perangkat dan semua tutorial kami. Sudah cukup jelas bahwa kami ingin, Anda tahu, tidak membuang-buang memori itu. Namun sekali lagi, jika Anda adalah pengguna biasa, saya sangat menyarankan Anda untuk mengaktifkan pencadangan dan data perangkat, lalu tekan terima. Jika tidak, Anda mungkin kehilangan data setiap kali terjadi sesuatu pada ponsel Anda, dan tentu saja tidak ada yang menginginkan itu, bukan? Jadi, anggaplah saya telah mengaktifkannya sepenuhnya, lalu tekan tombol terima yang ada di layar Anda. Dan sekarang kita berhasil masuk besar. Sekarang kita bisa masuk ke Play Store, hal yang ingin saya lakukan sejak awal. Ayo kita mulai. Kami memiliki sedikit aplikasi bloatware. Mereka tidak seburuk yang telah kami pasang di sini, seperti yang dapat Anda lihat dengan jelas. Namun meskipun begitu, saya akan menonaktifkannya. Mungkin saya benar-benar dapat mempertahankan Google Keep karena saya pribadi menggunakannya dan saya pikir itu hal yang cukup keren. WhatsApp Messenger juga cukup berguna. ChatGPT kurang begitu tapi mulai semakin populer, jadi ya begitulah. Tapi bagaimanapun kamu bisa memilih install, kamu juga bisa memilih lewati. Itu sepenuhnya terserah kamu. Sekarang kita harus memilih bagaimana kita ingin memverifikasi pembelian kita. Saya akan memilih kata sandi karena saya belum mengatur biometrik. Dan sekarang saya akan memasukkan kata sandi saya. Oke, dan mari kita tekan selesai. Dan saya juga berhasil di percobaan pertama. Luar biasa. Kita bisa mengaktifkan rekomendasi lokal. Google kita juga tetap menyimpan lokasi, jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Sekarang alasan kita melakukan itu sangatlah penting. Pertama-tama, kamu butuh Play Store untuk menginstal aplikasi baru yang pastinya berguna dan pasti akan kamu gunakan juga. Tapi yang paling penting, sekarang kita bisa masuk ke pengaturan di sini, dan sekarang kita bisa pergi ke aplikasi Endgame saya. Lalu kita bisa pilih pembaruan. Dan di sini, kita punya daftar semua pembaruan yang saat ini tertunda, jadi ada banyak sekali, seperti yang bisa kamu lihat. Tapi sebelum kita menekan tombol indah bernama perbarui semua, kita bisa dengan jelas melihat bahwa ada beberapa yang berguna dan sebenarnya tidak berguna. Sampah yang tidak ada gunanya. Ini disebut bloatware dan biasanya terpasang setiap kali kamu melakukan hard reset pada ponselmu. Jadi yang ingin kita lakukan sekarang adalah kita cukup menonaktifkannya. Dan dengan menonaktifkan tentu saja maksud saya adalah menyingkirkannya, membakarnya sampai habis, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita bisa mulai dengan folder ini di sini. Saya tidak akan pernah menggunakan aplikasi-aplikasi ini, jadi kita bisa tekan dan tahan mereka. Ingin menekan uninstall. Dan mari kita tekan uninstall. Hal yang sama akan terjadi pada setiap aplikasi yang ada di perangkat kita saat ini, dan saya sangat menyarankan Anda untuk melakukan hal yang sama, karena aplikasi tersebut tidak hanya membuang-buang memori, tetapi juga ruang dan membuang-buang kemampuan untuk menekan perbarui semua aplikasi dengan mudah. Jadi sekarang saya akan mempercepatnya sedikit dan saya akan melanjutkan rekaman setelah saya selesai menghapus bloatware yang mengganggu ini. Jadi ya, saya pikir saya sudah selesai. Tentu saja ada, itu sungguh tergantung pada preferensi Anda. Misalnya saya tinggalkan Netflix di sini karena saya pribadi punya Netflix, jadi Anda tahu. Kalau kau mau, kau bisa meninggalkannya. Jika Anda tidak memilikinya, Anda juga dapat menonaktifkannya. Sudah dihapus, tapi saya rasa kita sudah jelas sekarang. Seperti yang bisa Anda lihat, situs ini jauh lebih baik daripada yang kita punya sebelumnya. Jadi ya, sekarang kita juga bisa mengatur Google Pay kita.
saya tidak akan melalui prosesnya karena itu mengharuskan saya memotret kartu kredit saya. Tentu saja saya akan melakukannya. Tapi kita bisa menekan Google Wallet kita di sini. Sekarang, seperti yang Anda lihat, Anda harus menggunakan dompet Anda. Kita bisa mengizinkan notifikasi di sana, tidak masalah, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah menambahkan kartu pembayaran. Oh, setidaknya, sepertinya kita memang punya semacam kartu. Tapi biasanya, Anda ingin menggunakan yang ini. Tunggu sebentar, lalu Anda ingin memasukkan informasi kartu kredit atau cukup mengambil foto kartu Anda dengan baik seperti yang bisa kita lihat di sini. Tentu saja, saya tidak akan melakukannya karena, sekali lagi, saya tidak ingin membocorkan data pribadi saya, karena alasan yang jelas. Tapi ya, begitulah cara Anda bisa mengaktifkan Google Payments yang sangat praktis, dan saya sangat menyarankan Anda untuk melakukannya. Dan juga, ini benar-benar aman, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dan terakhir, karena videonya sudah cukup panjang, kita bisa cukup memperluas pusat kontrol kita dan klik selesaikan pengaturan perangkat Anda. Jadi mari kita cek dan lihat apa saja yang ada di dalamnya. Saya akan klik mulai, dan seperti yang Anda lihat ada beberapa langkah. Pertama, kita bisa terhubung ke jaringan seluler kita. Sekarang saya tidak akan melakukannya. Saya hanya bisa bilang bahwa yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan kartu SIM Anda ke ponsel ini. Jika Anda tidak tahu caranya, jangan khawatir, kami punya tutorial khusus tentang topik ini. Tapi untuk sekarang saya akan lewati ini. Kita juga bisa melakukan pengaturan menggunakan perangkat lain. Sangat penting untuk dicatat bahwa Anda tidak akan bisa menggunakan fungsi ini nanti. Anda harus menginstal semacam aplikasi lain untuk melakukannya. Jadi, jika Anda memiliki perangkat lama yang ingin Anda transfer datanya ke perangkat ini, saya sangat menyarankan Anda untuk memilih salah satu dari opsi ini untuk melakukannya. Tentu saja saya tidak memiliki perangkat tersebut, jadi mari kita tekan lewati. Dan sekarang kita sedang menyiapkan ponsel kita. Sekarang kita sedang memeriksa informasi, dan seharusnya kita akan selesai dalam waktu dekat. Seperti yang Anda lihat, kita sekali lagi memiliki opsi untuk menyalin aplikasi dan data. Kali ini saya rasa ini bukan berbasis Google, saya pikir ini berbasis Apple. Sekali lagi, saya memiliki perangkat untuk menyalin data, jadi saya akan memilih jangan salin. Dan kita juga bisa mengatur metode buka kunci. Ini hal yang cukup penting, karena Anda pasti ingin ponsel Anda terlindungi dari entah itu pencuri misalnya. Jadi saya akan memilih kata sandi, dan saya akan memilih pola, karena pola cukup keren. Dan di sini ada pemberitahuan yang sangat penting, yang intinya mengatakan bahwa tidak bijak untuk melupakan kunci layar Anda. Maksud saya, ini cukup jelas dan mudah dimengerti. Bahkan temanku di sini, yang juga bekerja denganku, mengirimiku catatan kecil. Dan apa yang perlu saya katakan, dan pada dasarnya Anda ingin mencatatnya, jelaskan mengapa kunci layar tidak boleh dilupakan. Saya tidak berpikir saya harus menjelaskannya kepada Anda, karena setiap kali Anda lupa kunci layar, Anda tidak dapat benar-benar mengambilnya kembali, dan kemudian satu-satunya cara untuk mengakses ponsel Anda adalah dengan melakukan hard reset. Jadi kita akan menghapus semua hal di ponsel Anda hanya untuk bisa mengaksesnya. Jadi tolong demi Tuhan jangan sampai lupa kunci layar Anda. Sekarang bagaimanapun untuk kata sandi, saya akan memilih pola L yang sederhana. Pola L sederhana sekali lagi sebagai konfirmasi, lalu kita tekan berikutnya. Kita juga bisa memilih browser dan mesin pencari kita. Jadi kita lanjutkan dengan berikutnya. Kita bisa memilih misalnya Firefox. Mari kita pilih sebagai default, dan saya akan memilih Google sebagai mesin pencari. Jadi saya juga akan atur sebagai default. Sekarang kita sedang memeriksa. Sayangnya kita harus bertemu Gemini, tapi saya akan memilih tidak untuk Hey Google, karena itu bisa cukup mengganggu, kecuali Anda memang pengguna fitur ini, jadi Anda tahu. Sekarang, kita juga punya pintasan ke GPay, meskipun saya sudah menunjukkan caranya kepada Anda, dan bagaimana cara mengaturnya, jadi saya akan lewati saja itu. Dan sekarang kita punya hal lainnya. Menambahkan akun email lain sangatlah mudah, dan Anda cukup mengikuti awal video ini saat saya menambahkan akun Google. Mengganti wallpaper maksudku, cukup mudah. Begini, ini cukup bodoh, jadi saya akan tunjukkan cara melakukannya di sini. Anda ingin menekan dan menahan jari Anda pada layar beranda, lalu beralih dari wallpaper. Dan di bagian wallpaper, Anda bisa memilih banyak sekali hal. Ini semua sudah bawaan, atau Anda juga bisa memilih sesuatu dari galeri Anda.
Jadi saya akan memilih yang hijau dan biru ini karena saya sangat suka warnanya. Saya bisa menerapkannya ke keduanya. Baiklah, mari kita tekan terapkan, lalu tekan OK. Sekarang kita sudah berubah ke tema. Saya bisa memilih custom, saya bisa memilih hijau karena saya sangat suka warna hijau. Dan sekarang kita seharusnya punya tampilan hijau yang bagus. Jadi, ya, sebelum kita benar-benar mengakhiri video ini, setelah Anda menghapus semua bloatware, sekarang Anda ingin pergi ke Play Store, ke ikon Anda di pojok kanan atas, kelola aplikasi dan perangkat, lalu pembaruan. Dan sekarang setelah Anda menghapus semua hal yang tidak berguna di ponsel Anda bisa perbarui semua. Jadi ya, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.